Selamat malam rekan-rekan mitra Tako yang sudah hadir di room Zoom kita. Pada malam hari ini kita akan ada kelas jago bisnis dengan judul tema Mahir 3D Design dengan SketchUp. Nah, pasti rekan-rekan udah sangat menunggu-nunggu kan untuk kelas pada malam hari ini karena kita sudah lama nih nggak ada kelas untuk membahas terkait dengan SketchUp. Jadi mungkin rekan-rekan yang baru join di room Zoom kita pada malam hari ini boleh banget nih nanti mengajak rekan-rekan yang lain untuk join juga karena untuk kelas ini kita gratis gitu. Jadi siapapun bisa join juga untuk masuk ke kelas Mitra Tako ini. Nah, mungkin rekan-rekan yang belum melakukan pendaftaran terkait dengan kelas pada malam hari ini boleh nih nanti bisa pendaftar terlebih dahulu. Nanti admin akan membagikan nih untuk pendaftarannya dan juga jangan lupa nanti rekan-rekan di akhir bisa mengisi link presensi dan juga form feedback gitu. Karena nantinya apabila rekan-rekan nih hanya absen aja tapi nggak mengisi untuk pendaftaran, maka secara sistem rekan-rekan tidak terhitung untuk kehadirannya gitu. Nah, mungkin sebelum kita mulai nih untuk sesi kita pada malam hari ini, boleh dong seperti biasa kita absen terlebih dahulu nih, karena pembicara kita kan terus-menerus berganti ya untuk setiap kelasnya gitu. Jadi biar pembicara kita juga mengenal nih rekan-rekan semuanya dan bisa mengetahui rekan-rekan dari kota mana, dari workshop mana dan juga namanya siapa, boleh nih langsung di kolom chat seperti biasa bisa langsung tuliskan nih nama, kota dan juga dari workshop mana gitu. Dan juga rekan-rekan bisa nih yang bisa on cam, bisa langsung on cam gitu biar nanti saya dan juga pembicara kita pada malam hari ini nggak hanya berdua aja nih yang on cam gitu. Jadi biar rame nih untuk kelasnya. Ini sambil saya lihat-lihat ya rekan-rekan kita yang sudah on cam di sini sudah ada Pak Ari dari Pekanbaru. Halo Pak Ari. Oke, halo Pak. Di sini juga sudah ada Pak Jumidi seperti biasa selalu menggunakan kaos tako luar biasa nih kaosnya Pak Jumidi sepertinya semuanya kaos tako nih selemari. Setiap kelas selalu memakai kaos tako nih. Luar biasa sekali Pak Jumidi. Oke, di sini juga sudah ada Pak Jeffrey Anthony yang sudah hadir gitu. Di sini juga sudah ada Pak Ahmad Riyadi gitu. Halo Pak Jeffrey. Oke, di sini juga sudah ada Bu Antonia yang sudah hadir. Di sini juga sudah ada Pak Sipa sambil minum nih. Wah, luar biasa nih. Pak Sipa minum kopi, minum teh, minum apa ini, Pak? Oke, minum kopi ya sepertinya ya Pak. Boleh on mic aja nggak apa-apa nih kita masih santai gitu. Jadi rekan-rekan yang mau ngobrol juga boleh nih langsung aja on mic gitu. Biar bisa mendengar suara rekan-rekan juga nih pada malam hari ini. Di sini juga sudah ada Pak Joshua. Ini sepertinya Pak Joshua masih sambil bekerja ini. Halo Pak Joshua. Oke, di sini juga sudah ada Pak Heru. Di sini juga sudah ada Pak Yopi Firmansyah. Ini banyak nama-nama baru seperti yang baru saya lihat di kelas kita pada malam hari ini. Lalu di sini juga sudah ada Pak Tommy, ada Pak Imam juga. Wah, semakin banyak nih rekan-rekan kita yang sudah on cam dan hadir. Dan ternyata setelah saya cek, wah ini baru kita 4 menit loh membuka kelas, tapi sudah ada 76 orang yang hadir di kelas kita pada malam hari ini. Luar biasa sekali rekan kita aku semuanya. Tetap semangat ya walaupun malam hari gitu, sehabis capek bekerja tapi masih untuk mau belajar gitu bersama dengan mitra Tako tentunya gitu. Nah ini saya sambil membaca chat juga gitu seperti biasa saya akan membacakan nih rekan-rekan yang sudah hadir dari kota mana aja, dari workshop mana aja gitu. Di sini sudah ada Pak Joshua dari Sibolga sudah hadir, JC Workshop. Di sini juga sudah ada Pak Jumidi dari Palembang nih, Kota Pempek. Di sini juga ada Pak Putu Wijaya dari Kebumen. Wah, ini Pak Carlos dari Jayapura juga sangat jauh nih dari Jayapura sudah hadir juga di pertemuan kita secara online ini. Di sini juga sudah ada Desya Interior dari Jakarta. Wah, ini dari Jakarta juga nih. Mungkin di sini juga ada Pak Sendiasa dari Pamulang, ada Pak Raifan dari Aceh, Pak Ahmad Riyadi dari Kebumen, Pak Akot dari Pekanbaru. Ini di sini juga ada Pak Mat Syukur Jepara. Di sini juga ada yang dari Depok, Cirebon, Nganjuk. Wah, banyak sekali rekan-rekan kita dari ujung sampai ujung sudah hadir nih di room Zoom kita pada malam hari ini. Di sini juga dari Kudus sudah hadir, Bali, Lembang, lalu di sini Bone, Kupang, NTT juga sudah hadir. Wah, banyak sekali rekan-rekan kita yang sudah hadir di room Zoom kita pada malam hari ini dan sudah banyak sekali nih rekan-rekan yang absen gitu
Luar biasa sekali, terima kasih banyak rekan-rekan yang selalu meluangkan waktunya untuk bisa hadir di kelas Mitra Tako gitu di setiap hari Selasa dan hari Jumat. Walaupun malam tapi selalu ramai untuk kelasnya, luar biasa sekali, semangat untuk belajar nih dari rekan-rekan semuanya gitu. Nah, kalau saya lihat di sini rekan-rekan sudah sangat antusias ya. Di sini sudah ada 94 orang, padahal kita baru membuka kelasnya baru 6 menit nih, tapi sudah bertambah terus-menerus rekan-rekan yang mau mengikuti untuk kelas kita pada malam hari ini. Nah, mungkin tanpa berlama-lama karena kita akan belajar langsung nih dari pembicara kita yang sangat tentunya sangat expert ya dengan SketchUp ini. Nah, nanti ya kita mau sapa-sapa dulu nih. Halo, selamat malam Mas Robi. Ya, selamat malam Kak Adel. Halo, gimana kabarnya Mas Robi? Alhamdulillah baik. Gimana Kak Adel? Alhamdulillah baik. Nih Mas Robi, kita malam hari ini tanpa disangka ternyata sangat-sangat ramai. Ini kita baru 6 menit untuk membuka kelas, tapi ternyata sudah mau mencapai 100 orang nih Mas. Kira-kira Alhamdulillah. gimana nih dari Mas Robi? Semangat nggak nih Mas Ya, untuk bisa sharing pada malam hari ini? ya, pastinya dong Kak. Semangat sekali ya. Begitu antusiasnya peserta ya hampir mencapai 100 orang ya. Dan Oke, nah Mas mungkin boleh di-spill nggak sih Mas nanti kita akan belajar apa aja sih untuk di SketchUp ini Mas? untuk SketchUp sendiri sih kita belajar belajar SketchUp model basic ya, terutama untuk tool-tool basicnya kita pelajari yang sering dipakainya pastinya ya untuk membuat model-model interiornya atau mungkin nanti bagi yang ke arsitekturnya juga mungkin masih terbawa ke sana ya materinya gitu. Oke, siap, Mas. Oke, mungkin tanpa berlama-lama, karena kita pasti akan sangat panjang nih ya, Mas. Karena praktiknya kita persingkat gitu, karena waktunya Baik, kita ada keterbatasan. Jadi biar rekan-rekan bisa nih mendapatkan semua materi dari Mas Robi ini. Jadi baik. kita mulai saja untuk kelasnya. Mungkin silakan tempat dan waktu dipersilakan untuk Mas Robi. Ya, baik Kak Adel dan terima kasih juga buat Mitra Tako sudah mengundang saya menjadi mentor di acara ini. Untuk mempercepat dan mempersingkat waktunya kita langsung saja ya. Saya izin share screen ke SketchUp-nya. Nah, ini mungkin masih ada yang bingung karena ini kan SketchUp-nya versi yang terbaru, bukan terbaru sih, tahun lalu 2023. Tapi kemungkinan ada beberapa juga orang yang pakai di versi 2023 ke bawah. Jadi kurang lebih yang akan saya ajarkan nantinya adalah pengenalan tool basic hingga membuat sebuah kitchen set ya. Kitchen setnya kurang lebih ya seperti ini nanti jadinya ya. Langsung saja kita akan coba uh, menjelaskan tentang viewport. Jadi viewport ini atau layar yang akan kita gunakan untuk memodifikasi ini disebutnya viewport di SketchUp ya. Dan ada aksis merah, ada aksis hijau dan aksis biru menandakan kalau viewport ini berada dalam keadaan tiga dimensi. Kalau dua dimensi sama seperti kita menggambar di kertas ya, ada aksis merah dan biru aja atau kanan kiri atas bawah aja, tapi depan belakangnya tidak ada. Nah, di sini di SketchUp ada aksis hijaunya, jadi menandakan kita bisa membuat model yang mempunyai volumenya gitu ya dan luasannya. Nah, langsung saja ya kita coba menjelaskan tentang tool seleksi ini. Kalau kita klik seleksinya ini atau shortcutnya itu adalah spacebar. Jadi jika kalian sudah menggunakan tool lain misalkan rectangle dan semacamnya, tinggal tekan aja spacebar, dia otomatis ke seleksi tool ya, ke tool seleksinya. Nah, fungsinya ya pasti untuk memberikan efek seleksi pada objeknya yang akan kita pindahkan atau rotasi dan sebagainya gitu ya. Dan saya akan menjelaskan lagi yang tool lainnya yaitu rectangle. Ini yang pastinya sering dipakai dan digunakan untuk membuat model-model basic lainnya ya, entah itu kitchen set, lemari, base lantai dan semacamnya ya. Ini paling penting ya untuk kita kuasai. Cara menggunakannya cukup mudah. Nah, di sini ada
pertemuan antara tiga aksis ya, tiga aksis ini yang akan menjadikan acuan kita untuk menggambar di SketchUp ya. Jadi diusahakan buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin membuat model, diusahakan buat modelnya di Origin, jangan ngasal. Nanti untuk membuat untuk merotasinya dan semacamnya, untuk acuannya nantinya kacau balau kalau nggak disimpan di Origin. Nah, saya coba klik ke Origin di sini. Nah, di sini ada dimension, di bawah ini ada dimension, itu menandakan panjang kali lebarnya mau dibuat berapa sama bapak atau ibu. Nah, misalkan saya coba kasih ukuran 4 meter. Ini saya menggunakan satuan unitnya milimeter. Nah, terus gimana caranya kita mengganti atau merubah satuan unitnya? Misalkan kan setiap orang beda-beda ya, ada yang menggunakan mili, senti, atau meter. Nah, cukup tekan ada icon orang, ini mau di versi 2023 ke bawah pasti ada 2 atau 3 icon di sini ya. Yang credits, yang di sini, diklik, nanti akan mengeluarkan model info, yaitu mulai dari animation hingga ke units. Nah, yang akan kita ganti yaitu adalah unitsnya. Biasanya kalau misalkan SketchUp-nya default yang awalan itu harusnya di architectural. Kita ubah menjadi desimal. Nah, untuk lengthnya baru sama bapak dan ibu diganti sesuai kebutuhan bapak ibu sendiri ya. Untuk mili, sentimeter terserah. Karena saya suka yang detail jadi saya pakai yang milimeter. Untuk area pastinya meter square atau ya meter persegi, dan volumenya meter kubik gitu ya. Nah, itu cukup, tinggal diklik close saja kalau sudah dimodifikasi bagian unitsnya. Cukup itu aja. Nah, di sini saya sudah membuat rectangle, tadi saya jelaskan lagi sedikit lagi untuk rectangle-nya. Ketika kalian ingin membuat sebuah rectangle, perhatikan dimension ini, panjang kali lebarnya itu kali di sini menggunakan koma ya. Kali di sini menggunakan koma, yaitu misalkan saya ingin membuat sebuah persegi panjang dengan ukuran 6 meter kali 4 meter. Berarti ditulisnya 6 meter dulu baru koma atau 4 meter lagi lebarnya gitu ya. Tekan enter, maka hasilnya seperti ini ya. Nah, terus bingung nih karena kan di SketchUp nggak ada nggak langsung diberikan efek dimensi dan semacamnya. Nggak usah khawatir, bapak ibu bisa klik di dimension ini, arahkan ke endpoint lalu ke endpoint. Kalau misalkan ingin mengukurnya ke tengah-tengah, berarti di sini ada snapnya atau ada acuannya tuh ya, ada tulisan N ke N atau mid ke N gitu kan ya. Nah, itu bisa digunakan untuk mengukur apabila ada yang keliru membuat rectangle-nya ya. Nah, sekarang saya baru bisa membuat sebuah rectangle. Nah, terus gimana caranya supaya kameranya bisa bergerak? Saya ingin menggeserkan ke posisi samping kanan gitu. Shortcut-nya atau tools-nya namanya orbit. Shortcut di keyboard-nya adalah O ya, seperti ini. Nanti akan tampil di sini. Kalau tekan space nanti akan aktif di sini ya. Kalau tekan O akan aktif di sini. Jadi kalau kita menggunakan keyboard shortcut akan mempermudah kita dan mempercepat supaya tidak menghabiskan waktu. Cukup klik-klik seperti ini kan menghabiskan waktu ya. Nah, sekarang cukup digeser, di drag, tekan klik kirinya, diputer. Nah, kurang lebih seperti ini ya caranya. Oke. Nah, terus gimana caranya supaya si rectangle ini diberikan efek volume atau ada penebalan atau ada ketinggian dan semacamnya ya. Caranya cukup mudah. Kita gunakan tools namanya push or pull atau di shortcutnya itu adalah P ya, pintu P. Nah, caranya cukup mudah. Saya sarankan ketika Anda ingin menseleksi ingin memberikan efek ketebalan, seleksi dulu face-nya yang akan diberikan efek ketebalannya itu, baru kita gunakan shortcut P, push or pull. Kita tarik, arahkan ke atas mau ke bawah, ya sesuai kebutuhan bapak dan ibu ya. Misalkan saya kasih base-nya itu 15 cm.
Berarti kalau mili 150 mili. Enter, maka hasilnya seperti ini. Oke, balik lagi ke penggunaan seleksi tool atau tool seleksi sendiri. Tool seleksi sendiri bisa menggunakannya itu cukup satu klik kiri, berarti menandakan kita menseleksi face bagian atas atau samping ini, samping ini, samping ini. Dan untuk orbit, biar shortcutnya lebih cepat lagi, Anda cukup menggunakan yang namanya scroll mouse ya, tengah-tengahnya ditekan. Jadi secara otomatis kalau ditekan scroll mouse-nya yang tengah bulat itu ya, saya put di drag, dia akan memberikan efek orbit di toolsnya gitu. Jadi nggak harus mengklik orbit lalu putar, lalu tekan spasi lagi atau klik lagi seleksi tool, balik lagi ke orbit. Itu menurut saya menghabiskan waktu. Jadi cukup tekan mouse tengah-tengah mouse-nya itu yang bulat ya, scroll mouse-nya itu, kalian bisa memutar objeknya ya, seperti itu. Nah sekarang untuk seleksi tool itu satu klik kiri hanya menseleksi face-nya aja. Terus gimana kalau dengan double klik kiri atau dua kali klik kiri? Dua kali klik kiri akan menseleksi face dengan keempat line-nya. Ini face disebutnya, dan yang saya seleksi yang biru ini adalah line-nya. Jadi kalau double klik kiri menseleksi face beserta 4 line-nya. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin menseleksi bagian ini, double klik kiri, bagian ini double klik kiri, seperti itu ya. Terus gimana dengan 3 kali klik kiri? 3 kali klik kiri menseleksi semuanya otomatis. Ya, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan grup. Masalahnya banyak orang yang sudah bisa SketchUp tapi belum paham penggunaan dan perbedaan grup dan komponen. Kalau grup, kalau tidak di grup ini objeknya, kita move, dia akan memberikan efek stretching atau meregang kemana-mana gitu. Itu akan menyulitkan kita ketika memindahkan objeknya ya. Nah, saya sarankan setelah membuat objek, entah itu lantai, dinding, meja, dan semacamnya, itu tiap elemen harus di grup. Caranya 3 kali klik kiri, lalu klik kanan, dan make group seperti ini. Jadi kalau hanya satu klik kiri saja, dia akan otomatis terseleksi semuanya seperti itu ya. Nah terus gimana caranya memindahkan objek? Untuk memindahkan objek sendiri ada nama toolsnya, yaitu move ya, atau shortcutnya M, move tool. Nah ini bisa kita pindahkan dengan jarak. Diusahakan, kenapa sih, apa sih fungsi aksis merah, hijau, dan biru ini gitu. Fungsi aksis merah itu adalah penggaris kita supaya memindahkan objeknya lurus sesuai dengan distance atau jaraknya yang kita butuhkan ya. Misalkan jaraknya 6 meter seperti ini, atau ini nggak harus di cancel, tulis langsung aja. Misalkan kalau ingin dirubah lagi jaraknya 10 meter misalkan, atau 3 meter misalkan ya, selama masih teksnya distance ya. Kalau misalkan tekan escape, tekan jadi measurements, itu komennya sudah tidak bisa digunakan lagi, atau perintahnya sudah tidak bisa digunakan lagi. Oke, saya undo. Untuk mengembalikan atau mengundo aksi yang tadi, cukup tekan Ctrl sama Z ya. Nah lanjut. Nah sekarang kita akan mencoba membuat sebuah dinding dengan secara otomatis menggunakan tool ekstensi, jadi tool tambahan. Sebenarnya yang tadi saya jelaskan itu adalah hampir 30%-nya kita sudah menguasai SketchUp basic, tinggal lanjutannya. Nah supaya mempersingkat waktu dan lebih cepat lah menguasainya, kita gunakan tool ekstensi namanya 1001 bit tools ya. Nah ini yang ini saya coba gunakan yang namanya build vertical walls ya. Saya klik, di sini ada parameter baru, penempatan dindingnya atau wall alignmentnya mau di mana nih, mau di center, mau di left, dan terserah ya sesuai kebutuhan. Tapi saya sarankan karena ini bentuknya 3D, jangan dibuat di tengah, pilih yang kiri atau yang kanan ya.
Saya coba yang kanan dulu. Terus ketebalan dindingnya, ketika kita klik parameternya, otomatis dia memberikan dimensi A dan dimensi B. A itu berarti wall thickness A, wall height itu berarti B ya. Nah, ketebalan dindingnya berapa? Ya, terserah ya, mau bata merah, hebel, gypsum 2 muka, gypsum 1 muka, itu terserah Bapak dan Ibu sesuai kebutuhannya. Saya coba gunakan yang bata merah 15 cm dan ketinggiannya saya ubah menjadi 4 meter. Setelah itu saya tekan build walls, saya arahkan dari sudut endpoint sini, lalu diakhiri dengan mendouble kliknya atau mendua kali klik kirinya di sini. Maka secara otomatis dia akan menjadi dinding. Ya. Nah, terus gimana caranya? Objek ini saya copy ke sebelah kanannya. Caranya cukup mudah. Sebenarnya move tool itu tidak hanya untuk memindahkan objek saja. Move tool itu bisa mengkopinya dengan cara, perhatikan kursor saya, kalau saya tekan kontrol ada icon plusnya, ya kan? Tandanya move tool ini berubah fungsinya menjadi copy, ya. Kalau saya klik di sini, arahkan ke sana, ke ujung sini, dia akan tercopy secara otomatis. Pertanyaannya, gimana caranya supaya kopinya lebih dari satu objek atau copy multiple gitu ya? Caranya, misalkan saya punya objek di sini, saya ingin mengcopy misalkan 10 kali lipatnya atau 20 kali lipatnya, itu cukup mudah. Saya tekan M atau move tool, lalu tekan Ctrl sekali, saya geser ke kanan, misalkan saya ingin mengkopikan objeknya dengan jarak rata-rata 8 meter. Lalu saya ingin mengkopikannya misalkan 10 kali. Cukup selama distance-nya masih aktif di sini, cukup tekan X10 enter. Maka secara otomatis akan tercopy multiple. Selama distance-nya masih aktif, Bapak Ibu bisa merubah lagi. Misalkan, aduh saya harusnya mengkopinya 30 kalinya, berarti X30 enter. Aduh kebanyakan X2 enter. Dan itu masih bisa diaktifkan selama di sini ada tulisan distance. Kalau sudah berubah measurement dan semacamnya, itu udah nggak bisa dipakai lagi ya. Nah, ini saya hapus dulu. Setelah itu, gimana caranya merotate objek? Untuk merotate objek sendiri, misalkan dinding ini saya akan merotate-nya ya. Saya tekan Q. Q itu shortcut-nya rotate. Nah, ini nih toolsnya, namanya rotate. Saya klik di sini. Lalu, nah, kalau rotate biasa pastikan objeknya akan berputar secara otomatis seperti ini ya. Ya. Nah, itu kalau rotate-nya secara horizontal. Tapi kalau misalkan yang vertikal gimana ngerotate-nya? Nah, ini ada aksisnya. Nah, ini fungsi aksis dari busur tersebut itu memudahkan kita gimana ngerotate-nya mau ke mana nih. Mau kalau ke horizontal berarti aksisnya harus biru seperti ini. Baru kita bisa merotate. Ya. Tapi kalau misalkan ingin vertikal, pilih aksisnya merah seperti ini. Tapi kalau misalkan ingin vertikal tapi posisinya di aksis hijau, bisa juga. Ya. Jadi ada 3 orientasi atau 3 perputaran arah yang berbeda sesuai kebutuhan. Ya. Nah, terus gimana caranya? Saya ingin merotasi tapi ingin memutarkan objek tapi sambil mengcopy objeknya. Cukup mudah. Saya tekan Q, tekan Ctrl, ada icon plusnya di mouse-nya, di pointernya. Saya klik, arahkan ke sudut sini, tulis angle-nya. Di sini ada angle-nya. Misalkan 90 derajat, enter. Seperti ini. Setelah itu, saya akan memodifikasi dindingnya karena dindingnya ini terlalu melewati batasnya, ya. Nah, gimana caranya? Karena ini kan masuknya ke grup ya, harusnya kita push juga nggak bisa, ada icon forbidden di pointer push pull-nya atau di icon push pull-nya. Nah, gimana caranya? Kita cukup masuk ke edit mode-nya dengan menggunakan double klik kiri pada objeknya yang akan kita modifikasi. Nah, di sini ada titik-titik hitam gitu kan ya. Kalau keluar dari edit mode-nya seperti ini, cukup klik kiri di mana saja atau tekan escape. Ya. Ada perbedaannya kan? Kalau saya double klik, di sini ada garis hitam, titik-titik. Kalau kita keluar dari edit mode,
terlihat otomatis secara keseluruhan. Nah, masalahnya ini kan terlalu panjang. Saya harus masuk ke edit mode dengan cara menggunakan double klik kiri, lalu tekan P. P itu shortcutnya push pull. Saya tarik ke ujung sini, ya seperti ini hasilnya. Nah, untuk membuat kabinet tadi saya sudah beberapa menjelaskan tentang penggunaan rektangelnya sendiri. Saya tekan R, lalu saya klik di sini, arahkan ke sini. Nah, di sini ada dimensionnya. Kalau kita udah mendekati dimensionnya 3,7 berarti udah benar. Berarti sisanya lebarnya 3,7,60 cm. Seperti ini. Nah, yang akan saya gambar adalah yang bagian panjangnya dulu, yang ini. Saya lanjut. Biar kelihatan, objek ini harus kita hilangkan dulu. Untuk orang yang belum terbiasa dengan SketchUp, otomatis ini ada dua objek tapi bersatu. Harusnya si base ini, biar nggak mau bikin pusing kita gitu ya, kita hide dulu sementara. Dan face-nya ini baru kita push ke atas. Plane-nya ini lumayan tinggi ya, plane-nya sekitar 10 cm, atau mungkin kita custom aja 6 cm aja udah cukup. Lalu kita group, jangan lupa setiap membuat model apapun kita group ya. Nah, terus gimana si base ini untuk untuk mengembalikannya lagi, untuk menampilkannya lagi? Cukup mudah. Kita ke menu bar edit, unhide all. Nanti akan tampil lagi si lantainya. Nah, sekarang kita fokus untuk membuat sebuah meja kitchen setnya ya. Biasanya kan kitchen set itu ada 4 tahap. Orang itu beraktivitasnya seperti apa sih di kitchen set itu kan? Ada meja persiapan, ada meja cuci, meja masak, dan meja saji. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Gimana caranya, misalkan dalam ruangan kecil harus masuk ke 4 tahap aktivitas di dalam dapur tersebut gitu. Nah, yang di sini sebenarnya udah tercover ya beserta minibarnya. Nah, kita coba bikin dulu yang bagian area sini. Nah, ini saya sudah group. Saya buat lagi rectangle. Buat apa? Buat posisi sekat bagian belakang dan sampingnya. Saya push ke atas, ini 6 cm. Berarti kan rata-rata untuk di Indonesia sendiri sih tinggi meja kitchen set ya rata-rata 75 cm. Jadi akan saya buatkan 75 cm, berarti kurangnya 69 cm lagi ke atas. Saya group. Lalu saya masuk ke edit mode, cukup ke double klik kiri. Nah, di sini saya akan menggunakan tool basic baru namanya offset. Kalau kalian bisa lihat di sini, ini toolsnya nih. Terus kalau menggunakan keyboard atau shortcut itu tekan F, Fanta F ya. Saya klik, arahkan ke dalam kalau ingin mengoffsetnya ke dalam, kalau ingin keluar berarti offsetnya mouse-nya atau pointernya keluar juga. Nah, ini saya tekankan ke dalam, kasih ketebalan untuk sementara di 3 cm. Setelah itu saya akan mempull bagian face ini dengan menggunakan push pull. Saya dorong ke dalam dengan jarak, karena ini tadi lebarnya 60 cm, saya kurangi 2 cm menjadi 58 cm sehingga tidak tembus ke dinding. Jadi ada space 2 cm untuk, biasanya kan ada triplek ya di dalamnya ya, di belakangnya. Nah, seperti ini kurang lebih. Setelah itu face yang ini, karena ini kan udah tinggi ya, kita kasih aja agak nongol sedikit 2 cm menggunakan push pull. Shortcutnya P. Saya klik, arahkan mouse-nya, cukup 1 klik kiri, lalu mouse-nya bisa diarah-arahkan kemana. Karena saya ingin agak offset ke depan sedikit 2 cm, berarti saya tulis angkanya distance-nya 2 cm seperti ini. Oke, saya balik lagi. Nah, kurang lebih seperti ini untuk awalannya. Mungkin nanti untuk lemarinya kita akan memberikan lagi model yang lainnya. Nah, sekarang kita fokus dulu ke bagian pembagian sekatnya ya, karena di sini ada tungku api atau kompor dan di sini mungkin masih area kosong.
dan semacamnya. Sebenarnya menurut saya ini masih salah, tapi nggak apa-apa, kita coba buatkan dulu. Yang penting kita paham dulu cara memodel di SketchUp-nya. Nah, kita buat lagi objek baru dengan menggunakan rectangle. Tekan R, saya klik di sini, saya klik di sini, kita push dulu biar kelihatan ke arah luar, sekitar 2 cm skatnya, misal ya 2 cm. Nah, enaknya di grup, kalau kita sudah ngegrup objek ini, terus kita membuat objek baru, ini tidak akan bersatu. Masalahnya, kasusnya ini, banyak orang yang membuat objeknya itu tidak di grup. Misal ya, misal Bapak Ibu bikin sebuah rectangle atau kabinet seperti ini, terus belum di grup sama sekali. Terus Bapak ingin membuat skatnya, otomatis kan Bapak harus mengcopy objek ini ya. Misalkan di sinilah ceritanya. Terus saya buat rectangle, saya gunakan arah panah kanan di keyboard supaya aksisnya lurus, sesuai aksis merahnya gitu. Nah, seperti ini. Nah, kalau tidak di grup akan tampil face seperti ini. Kita harus hapus. Terus kalau kita push pull 2 cm, face-nya kebalik jadi warna abu. Terus saya ingin mengcopy objek ini misalkan. Ini akan ke stretch beserta objek lainnya. Nah, itu yang saya tidak inginkan. Jadi, disarankan untuk membuat modelnya, otomatis kita setiap membuat elemen apapun kita grup. Jadi, yang ini terpisah, skatnya terpisah, plane-nya terpisah, dindingnya juga terpisah. Jadi, sangat memudahkan kita untuk memodifikasi di nantinya, di masa depannya gitu ya. Nah, ini saya geserkan dulu ke depan, ke samping kanan. Lalu saya kopikan di corner grupnya di sini, ada acuannya. Saya klik di sini, lalu saya tekan Ctrl sekali. Nah, kalau tadi copy multiple-nya menggunakan X, sekarang saya mempunyai total jaraknya yaitu 3,6 meter di sini, 3,66 meter. Saya klik, lalu saya ingin membaginya menjadi 5 atau 6 bagian skatnya. Cukup menggunakan garis miring 6 enter. Jadi secara otomatis akan terbagi rata. Seperti itu ya. Nah, yang ini kita delete, yang ini kita delete. Jadi otomatis ini pasti rata ya ukurannya, nggak akan mencong, nggak akan ada ukuran dimensinya ngasal dan semacamnya gitu ya. Oke, kita fokus lagi ke area bagian yang ngehook ini ya. Jadi ceritanya si kitchennya atau si kabinetnya dia letter L. Nah, berarti kan di sini yang jadi permasalahan buat kita ya, untuk orang furniture, pasti ini dijadikan buat rak piring yang bisa di pivot ya, Excelnya pivot kurang lebih. Nah, kita coba kopikan saja dulu, tapi sebelum dikopikan, karena komponennya ini adalah kitchen, kita seleksi seperti ini untuk menseleksi bagian kitchen setnya aja. Jangan sampai terbalik menseleksinya, jangan dari sini. Kalau dari sini akan terseleksi semuanya. Kita gunakannya dari kiri atas ke kanan bawah atau dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi hanya terseleksi area elemen kitchen setnya aja atau objek kitchennya aja. Kita grup. Jadi kenapa sih sudah grup terus di grup lagi? Nah, beda. Kalau ini grupnya agar terpisah dengan elemen lainnya, entah dinding, lantai gitu ya. Nah, setelah itu saya coba rotate dengan menekan Ctrl sekali, lalu saya putar 90 derajat ya. Setelah itu baru saya pindahkan dengan menggunakan move tool, shortcutnya M, saya klik di sini, pindahkan ke sini ya. Kurang lebih seperti itu, dan saya akan memodifikasi karena ini terlalu panjang, sedangkan kalau saya lihat di sini hanya ada 1 2 3 laci mungkin ya. Ada 3 pintu laci dan ada 2 pintu laci dan 2 pintu kabinetnya. Berarti kurang lebih 40 tambah 60 tambah 40, berarti sekitar 1 meteran. Kurang lebih ya. Saya hanya ini aja menebak-nebak. Oke, saya kopikan saja di sini sekitar 1000 mili atau 1 meter.
Ini saya jadikan acuan, jangan sering-sering menggunakan tape measure. Biasanya kalau untuk orang awam suka menggunakan tape measure seperti ini, lalu diarahkan ke sini misalnya. Nah itu sebenarnya menurut saya menghabiskan waktu. Cukup jadikan acuan lainnya saja, kita copy 1 meter, itu sudah jadi acuan bahwa ini adalah 1 meter. Cukup seleksi seperti ini. Dan kita move. Jadi move tool juga fungsinya tidak hanya untuk copy dan memindahkan objek, tapi memberikan efek stretch juga. Jadi bisa digeser seperti ini. Asalkan seleksinya dari kiri atas ke kanan bawah. Yang terseleksi hanya area sini saja. Ya. Setelah itu baru kita move. Seperti ini. Bagian ini juga akan kita move. Seperti ini. Nah, karena skatnya terlalu banyak, kita gunakan tool baru namanya erase atau shortcutnya E. Caranya cukup murah, cukup drag aja objek yang akan kita hapus ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk skatnya sendiri harusnya ini bolong ya. Kita masuk ke edit mode si objek ini, lalu kita pull sampai habis, otomatis dia bolong ya. Dan untuk yang bagian sisi ini harusnya ini tebalnya bukan 3 cm, kita sejajarkan saja dengan yang di sini harusnya 2 cm. Oke, sepertinya udah rapi dan kita coba buat skat bagian ini bersih. Pindahkan dulu ke sini, baru pindahkan lagi dengan jarak 40 cm, 30 cm mungkin ya. Setelah itu saya akan mencoba memirror, tapi mirror ini tidak ada di tool basic ya. Tool basicnya nggak ada mirror, hanya flip along. Untuk SketchUp 2023 sudah ada mirror, tapi mirrornya hanya posisinya di tempat. Sedangkan yang mirror bawaan JHS Powerbar yang ini, mirrornya langsung kita menggunakan acuan garis ini supaya objek si ini pindah ya, objek rectangle skat ini pindah ke sebelahnya dengan jarak yang sama. Caranya cukup mudah. Saya seleksi objeknya, gunakan mirror, arahkan ke midpoint line tersebut, geser ke aksis hijau, diklik, lalu geser ke aksis biru, diklik, otomatis dia termirror seperti itu ya. Nah, yang ini saya akan masuk ke edit mode, ini saya delete, dan yang ini saya kopikan ke sini. Ya, jadi ceritanya mungkin harusnya sih kalau biasanya kita menggunakan yang sudutnya ini untuk rak piring yang engselnya pivot ya, yang bisa memutar, melingkar dan semacamnya. Tapi kita tutup aja kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita udah dapet letter L-nya dan kita buat pintu lacinya dengan menggunakan metode komponen. Tadi saya di awal materi sebelumnya saya menjelaskan perbedaan grup dan komponen. Nah, di sini saya akan jelaskan. Kalau grup kita buat rectangle, kita pull ke atas, lalu kita group dan kita copy. Itu objek yang ini kita modifikasi itu tidak akan mengikuti perubahan di grup yang sebelahnya. Tapi si grup ini kalau kita copy dan kita buat komponen, misalkan namanya cube, lalu saya copy dengan 2 meter misalkan jaraknya, lalu tekan X 20, saya modifikasi salah satunya, komponen yang lain akan ikut termodifikasi ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu perbedaan grup dan komponen ya. Oke, saya lanjut. Nah, di sini kalau kita buat secara langsung ya, karena ini saya ingin mempersingkat juga ya. Jadi saya ingin membuat modelnya agak sedikit monoton, walaupun sebenarnya saya nggak suka sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kita akan membuat beberapa laci pintu yang mirip-mirip ya. Kita buat caranya, saya buat rectangle dulu seperti ini ya. Ini masih di luar edit mode kabinet manapun ya. Setelah itu
saya akan mengcopy objeknya, si line-nya kita seleksi, lalu kita copy, tekan M, tekan Ctrl, lalu pindahkan di midpoint seperti ini. Seleksi salah satunya, lalu kita group, lalu klik kanan lagi kita buat komponen. Klik kanan, buat komponen, kasih nama misalkan pintu laci. Ya. Yang ini saya akan hapus. Caranya double klik kiri, lalu tekan delete seperti itu. Ya. Ini saya akan kopikan ke bagian atas karena sudah jadi komponen. Begitupun yang lainnya akan saya coba copy ke samping, lalu tekan X4. Ya, copy multiple. Jangan lupa kita membuat copy multiple. Setelah itu saya modif salah satunya. Nah, karena mudah-mudahan nanti kedepannya kalau ada rezekinya kita bisa ambil kelas lain, yaitu kelas V-Ray. Ini dibuat sedetail mungkin, ya, supaya nanti di proses renderingnya, visualisasinya ini benar-benar mirip aslinya. Nah, masalahnya kalau misalkan model seperti ini kita enggak kasih celah sedikit dengan menggunakan offset. Ingat, offset itu shortcutnya F atau klik di sini. Saya klik, arahkan ke dalam, kasih 3 mili untuk celahnya. Lalu face yang kecil ini saya delete. Kenapa saya delete? Sebenarnya nantinya apabila di render itu akan kelihatan bahwa oh itu ternyata ada pintu laci. Tapi kalau misalkan face yang kecil ini enggak di delete, ketika di render itu pasti posisinya flat, nggak ada cahaya masuk atau keluar gitu. Makanya face ini saya delete, lalu saya pull ke belakang dengan jarak 2 cm. Setelah itu saya akan membuat handle pintu lacinya. Nah, untuk acuannya saya sarankan tidak pakai tab measure lagi, saya offset dulu 4 cm. Setelah itu saya pull ke dalam misalkan 5 mili ya. Setelah itu saya offset lagi sekitar 2 cm. Nah, di sini misalkan saya kasih door handle pintunya yang bulat aja ya. Ini hanya contoh saja, barangkali nanti ada model yang lebih bagus, boleh nanti dicoba aja ya. Masing-masing. Saya kasih diameter 6 mili. Lalu saya hapus menggunakan erase. Erase itu shortcutnya E. Saya push keluar sekitar 1 cm. Lalu saya offset lagi sekitar 2 cm. Lalu saya offset lagi sekitar 1 cm. Offset lagi sekitar 1 cm. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini biar nggak bolong, circle-nya kita delete aja. Oh iya, untuk tool basic circle itu shortcutnya C ya. C itu circle. Nah, ini tampil di sini ya. Cukup klik di sini, nanti di sini ada radius, bisa diarahkan mau berapa radiusnya ya. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaan circle. Nah, sekarang saya masuk lagi ke edit mode. Saya erase line yang tidak dibutuhkan. Kurang lebih seperti ini gambarnya ya. Sudah mulai terlihat. Nah, sekarang kita ke bagian yang ini ya, si wastafel. Untuk wastafelnya sendiri kita modifikasi aja karena takut waktunya nggak keburu, jadi saya bikin satu skat aja di sini. Kita akan gunakan singnya yang double ball ya, 2 mangkuk. Oke, setelah itu saya bikin pintunya pintu biasa aja. Ini saya group, saya komponen, saya buat misalkan pintu kabinet aja biar nggak tertukar dengan pintu lacinya. Terus saya gunakan mirror yang ini dari JHS Forward, arahkan ke endpoint ini, aksis merah, aksis biru. Kenapa sih di mirror? Kenapa nggak di copy seperti yang tadi? Jadi ceritanya saya ingin membuat handle pintunya tidak di atas, melainkan di samping agar ngebukanya benar-benar sesuai kebutuhannya gitu. Engselnya engsel yang di samping ini gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita modifikasi dulu, kasih offset dulu 3 mili,
lalu kita delete face yang kecilnya, kita push ke dalam 2 cm, lalu kita gunakan offset sekitar 4 cm, kita pull lagi 5 mili, dan kita offset sekitar 2 cm lagi untuk acuan membuat si handle pintunya. Nah ini kenapa saya mirror, karena saya ingin objek ini posisi atau orientasi handle door-nya berada di kebalikannya, makanya saya mirror. Jadi saya buat circle di sini dengan diameter 6 mili, lalu saya hapus dulu garisnya, saya kasih efek ketebalan dengan menggunakan push pull 2 cm, saya offset lagi sekitar 1 cm, saya pull lagi 1 cm, dan circle-nya kita delete. Nah kurang lebih seperti ini. Karena ini kurang naik, saya seleksi seperti ini ya. Lalu kita move ke atas sekitar 180, 18 cm, dan kita erase seperti ini ya. Oke, nah ini kurang lebih seperti ini ya untuk acuannya, walaupun di sini agak berbeda ya, tapi kita coba buat semirip mungkin. Sekarang kita akan coba buat ambalan dengan ini ya, exhaust fan-nya atau hood-nya, lalu bagian atas yang ini. Kita pastikan dulu untuk membuat ambalan. Ambalan cukup mudah. Di sini kita buat dulu rectangle untuk membuat granite tile-nya ya. Granite tile-nya misalkan ini berapa sih jaraknya, sebentar. 2450, berarti kalau biar ngejar pas harusnya 2,4 meter ya. 2450,80 cm, misalkan tingginya 80 cm. Saya grup, saya kasih ketebalan 1 cm untuk granite tile-nya. Setelah itu baru saya akan membuat ambalannya, ambalan yang ada di atasnya ini. Kita buat di ujung sini. Nah, karena aksisnya ngaco di sini, kita cukup gunakan arah panah atas di keyboard. Tekan arah panah atas di keyboard, otomatis aksisnya dia berdiri. Walaupun pointernya kemana-mana, ini nggak akan mencong. Ya, saya arahkan ke sini. Misalkan saya kasih jarak di 1,2 kali 30 cm. Saya grup, diusahakan tiap model apapun di grup. Setelah itu saya push ke atas 3 cm. Setelah itu saya akan mengkopikan objek ini dengan jarak, nah ini supaya aksis merahnya nggak mencong, kita gunakan arah panah kanan supaya mouse-nya tidak, objeknya tidak mencong kemana-mana. Jadi kita bisa arahkan ke sini ya, arahkan ke sini, diklik, tapi posisinya tetap dia lurus ya. Saya modif bagian sampingnya ini, saya seleksi, gunakan push pull, arahkan ke sini ya. Setelah itu baru saya bikin rectangle baru untuk exhaust fan-nya atau hood-nya ya. Saya kasih ketebalan, ketinggian misalkan sekitar 1,2 meter. Saya grup, saya masuk ke edit mode-nya dengan cara double klik kiri, saya offset 3 cm, dan saya pull ke belakang sekitar 28 cm. Atau mungkin biasanya karena ini hood, ini mau tembusin juga boleh ya. Saya klik supaya berlubang seperti ini ya. Oke, terus kita buatkan pintunya. Saya buat rectangle, saya group, masuk ke edit mode-nya, saya offset 3 mili, saya delete face-nya, dan pull ke belakang sekitar 2 cm. Kurang lebih seperti ini ya. Terus, nah kita akan mencoba membuat lemari bagian sisi kanannya. Untuk lemari sendiri, kalau dilihat di sini dia bersatu ya, berarti otomatis harus dimodifikasi.
untuk mempersingkat waktu saya nggak akan memodifikasi ya, hanya menambahkan rak baru di bagian sini. Saya buat rectangle seperti ini, lalu saya kasih ketinggian misalkan biar ergonominya dapat, karena ini kan ukurannya tidak rata ya, biar ergonominya dapat saya paskan di sini aja ketinggiannya ya, kurang lebih seperti ini. Dan saya offset yang ini 2 cm aja untuk menggunakan multiplex yang 18 mili. Lalu saya geser ke belakang sekitar 58 cm seperti ini. Dan yang bagian atasnya kita hilangkan ya, karena nggak mungkin ada ambalan baru lagi di sana. Jangan lupa di grup dan kita buat skatnya. Nah, ini agar sama kita juga kita kopikan saja yang ini seperti sini. Kayaknya ada agak berbeda, kita buat saja, masuk ke buat rectangle baru di bawah, lalu seleksinya double klik kiri ya, lalu naikkan ke atas dan tekan arah panah atas supaya aksisnya terkunci. Saya klik di sini, lalu saya pindahkan, saya full kasih ketebalan sekitar 3 cm dan jangan lupa di grup ya. Nah, ini untuk microwave nanti saya kosongkan dulu untuk sementara ya. Di sini kita bikin base saja dulu sekitar 2 cm ke belakang, kita biarkan. Dan untuk yang ini otomatis pintu juga kita buat juga terpisah ya grupnya. Kita offset 3 mili dan kita delete face kecilnya, jangan lupa kasih ketebalan 2 cm. Oke, kurang lebih seperti itu untuk lemarinya. Oh, berarti saya bikin lagi satu di sini. Jadikan grup, setelah itu jadikan komponen, kasih nama misalkan pintu aja ya. Terus kita mirror lagi menggunakan JHS power bar. Saya klik, arahkan ke endpoint, arahkan ke midpoint atau ke aksis hijau seperti ini, lalu ke aksis biru diklik. Setelah itu saya masuk ke edit mode-nya, kita offset 3 mili, seleksi face-nya, lalu kita push ke belakang 2 cm. Setelah itu kita offset dengan jarak 8 cm, kita pull 5 mili, kita offset lagi 2 cm, dan kita akan membuat pintu handle door-nya pintu handle-nya di ketinggian 6 cm misalkan. Saya buat circle di sini, diameternya 36 mili atau radiusnya 3 mili. Saya erase dan saya kasih push pull 2 cm, lalu saya offset 1 cm, push pull lagi 1 cm, dan kita delete. Ini kita delete dan ini kita erase ya, kita delete. Oke, sepertinya udah hampir mirip, walaupun sebenarnya di sini agak kurang lebar ya, tapi sebenarnya udah cukup bagus sih untuk kitchen setnya ya. Nah, terus gimana caranya kita memasukkan? Biasanya kesulitan yang pertama itu membuat kitchen set itu adalah memasukkan sink. Ya, sink ini yang ribet, soalnya kalau kita tumpukan di sini otomatis ada face di sininya ya. Nah, saya sudah menyiapkan sink yang 2 mangkuk ya, double bowl. Saya copy. Jadi ini di file terpisah. Cara mengcopy objek di file terpisah, seleksi objeknya, lalu tekan kontrolnya di hold, tekan save. Otomatis udah ke copy. Lalu kita balik lagi ke file yang sudah kita buat kitchen setnya. Tekan Ctrl sama V. Otomatis objeknya terpindahkan ke sini ya.
Nah, terus kita rotate menggunakan shortcutnya itu Q, arahkan ke aksis merah seperti ini. Saya klik, putar 90 derajat, bisa ditulis angle-nya di bawah, 90 derajat, enter. Nah, kalau kita pindahkan di tengah-tengah objeknya, di sini, lalu saya pindah, tekan Ctrl dulu ya, copy, kita copy, pindahkan di midpoint-nya, posisinya kita pindahkan benar-benar di tengah-tengah objek tersebut, dan kita pindahkan lagi ke atas seperti ini. Nah, terus yang ini kita delete. Nah, masalahnya, nah ini nih biasanya yang untuk pemula agak bingung nih. Kita kasih jarak misalkan 10 cm dari depannya. Nah, ini gimana caranya ngelubangin objek ini gitu ya. Caranya sih kalau yang manual itu bisa cukup masuk ke edit mode si top table-nya. Kita masuk ke edit mode seperti ini. 3 kali klik kiri, klik kanan, intersect face. Jadi objek dengan face tersebut akan kita tabrakan hingga menghasilkan garis baru di setiap objek di sini. Intersect face ke with model. Dia otomatis akan terpisah face-nya. Ya. Terpisah, kita cukup tekan seleksi face-nya, kita delete, seleksi lagi face-nya, kita delete, seleksi lagi face-nya, kita delete. Otomatis sudah bisa kita pakai. Dan kalau kita hide ini, ya kurang lebih seperti ini ya, gitu. Nah, terus gimana caranya masukkan kompor? Kalau kompor kan ini sebenarnya di 3D warehouse-nya atau di objeknya kurang lebih seperti ini. Jadi ya mau nggak mau kita tinggal masukkan saja yang di bagian sini mungkin ya, bagian tengah yang ada fitnya. Kita rotate 90 derajat dan kita pastikan lagi, kita paskan lagi objeknya di tengah-tengah. Arahkan dulu ke bawah seperti ini, lalu kita geser lagi ya sekitar 8 cm ke belakang. Nah, kurang lebih seperti ini nggak usah di intersect face ya. Nah, mungkin harusnya untuk bagian bawah ini nggak harus 2 laci ya. Jadi saya delete ini dan saya akan modifikasi objek yang komponen ini. Masalahnya ketika kita masuk ke komponen, ini akan termodifikasi pintu yang lainnya. Kalau kita turunkan, yang lainnya ikut termodifikasi. Gimana caranya si komponen ini agar terpisah dari komponen yang lain? Caranya cukup mudah. Klik kanan, make unique ya. Setelah itu baru kita masuk ke edit mode, maka objek komponen yang lainnya tidak akan ikut termodifikasi ya. Kita move, arahkan ke sini. Ingat, perhatikan move toolnya jangan di acuan di tengah-tengah ini karena ini salah ya. Ini masih ada sisa garis, kita klik di endpoint sini, lalu arahkan ke bawah seperti ini ya. Kurang lebih seperti itu untuk membuat pintu kabinetnya. Oke, nah sekarang kita bikin, kita coba menambahkan materialnya ya. Oh iya, microwave-nya lupa saya. Microwave-nya saya simpan di sini karena ini bawaan dari yang lain, jadi kita coba masukin aja yang seadanya dulu. Nah, ini menurut saya kegedean, jadi saya akan menggunakan satu microwave saja ya, yang ini, dan kita geserkan lagi. Anggap microwave-nya ada di sana ya, kurang lebih. Oke, nah sekarang gimana caranya menambahkan material? Ada 2 cara. Saya geser dulu kameranya ke bagian 2. Nah, ada 2 cara, yaitu cara yang manual, yang default. Jadi shortcutnya itu adalah bucket, tekan B ya. Nah, di sini akan keluar default tray. Kalau ini ke close otomatis, terus kita tekan B lagi, maka dia akan tampil lagi. Jadi nggak usah khawatir ya kalau ke close nantinya. Kita cari warna dulu, misalkan ke color names. Ini bisa diklik parameternya, color name.
pilih warnanya sesuai kebutuhan Anda, desainnya yang mau seperti apa ya. Misal saya kasih warna-warna pastel ya sekarang, lagi trendy di warna-warna pastel. Misalkan yang soft ya, warna-warna yang soft, kurang lebih yang inilah. Diseleksi objeknya, lalu masuk ke komponennya biar bisa menseleksi mana sih yang akan nanti kita kasih materialnya. Atau mau langsung seperti ini juga tekan B, lalu klik juga nggak jadi masalah. Tapi masalahnya kurang bagus. Ini nih agak tua. Masalahnya kalau diklik seperti ini kan menghabiskan waktu ya. Cukup tekan Shift, ada titik 3 ya. Kalau tekan Shift ada titik 3, ini secara otomatis akan diberikan efek warna secara keseluruhan. Misalkan saya pilih warnanya yang agak gelap, yang ini misalkan, tuh, otomatis warnanya akan terdeteksi. Masalahnya ini ikut kewarnain gitu ya. Kita ubah misalkan dia menjadi warnanya abu atau nantinya jadi stainless ya. Kita ubah. Nah, ini enaknya komponen nih. Kalau kita modifikasi salah satunya, pintu yang lain juga otomatis termodifikasi. Ya. Itu yang pertama, cara memasukkan komponen material ada di bawaan SketchUp yang default. Tapi kalau misalkan aduh saya butuhnya marble atau granit marmer yang ada di misalkan di HPL yang ada di Taco misalkan ya, atau marmer dan semacamnya, itu bisa kalian cukup googling. Saya buka window baru, misalkan Taco HPL wood texture, misalkan yang mana nih. Nah, di sini ada, tinggal ke image, pilih sesuai ke yang diinginkan, misalkan yang ini ya. Sebentar, ini Taco HPL bener. Nah, ini yang ini misalkan, yang agak muda misalnya. Nah, ini saya seleksi, klik kanan, save image as, lalu pilih, diusahakan type-nya atau filenya itu JPEG ya. Saya simpen, sebentar. Saya simpen di sini, saya save. Nah, ini udah di save. Lalu saya balik lagi ke SketchUp. Misalkan yang ini ingin diganti menjadi HPL. Nah, ini masuk ke edit mode-nya. Diusahakan kalau misalkan materialnya bukan default, kita klik dulu ke default. Klik default. Kenapa? Agar ukurannya kembali ke keadaan semula atau ya default gitu ya. Setelah itu baru klik box yang create material, klik. Lalu di sini load file image, pilih file yang sudah di-download tadi. Yang ini. Klik open. Setelah itu saya ubah ukurannya, misalkan 60 cm lebarnya, lalu klik OK. Nah, ini udah tampil. Tinggal klik, otomatis dia akan masuk. Masalahnya teksturnya ini tiling atau ya nggak enak dipandang lah dan semacamnya. Ini bisa dimodifikasi. Caranya, seleksi face yang sudah dikasih material, klik kanan, di sini ada texture, position. Saya klik, nanti ada icon editor supaya bisa menggeser dan merotasi. Caranya, kalau yang titik merah ini kita drag, ini bisa kita geser. Ini kita bisa rotate. Ini bisa kita scale. Ya. Tapi yang saya butuhkan adalah seperti ini, misalkan saya geser ke arah luar. Ya, kurang lebih seperti ini hasilnya. Ya, itu cara menggunakan tekstur material di SketchUp. Cukup mudah, berbeda dengan Archicad, 3D Max, Blender. Wah, jauh banget. Ini menurut saya paling mudah di SketchUp. Oke, lanjut. Untuk memasukkan ya seperti marmer, mungkin ada ya di sini. Sebentar, saya coba cari, kasih marmer dan semacamnya, kurang lebih seperti ini misalkan. Terus yang lainnya saya modif ya, ini warnanya kurang. Nah, ini juga bisa dimodifikasi warnanya. Caranya seleksi
warna yang akan kita modifikasi dengan menggunakan sample paint. Saya klik, lalu saya mau edit. Nah, ini bisa diubah warnanya. Ya, kurang lebih seperti ini. Mau agak terang atau agak gelap, terserah. Nah, kurang lebih seperti ini ya warnanya, biar agak sedikit ngikutin zaman-zaman sekarang. Terus saya kasih warna lagi yang bagian ini juga ya. Saya tekan B, saya seleksi seperti ini, lalu yang lainnya saya seleksi ini satu-satu. Oke, dan yang ini juga warnanya seperti ini kita modifikasi, kita percepat dulu ya untuk ngasih material. Dan top table-nya mau dipakai apa nih, misalkan marmer lagi boleh. Ini hanya contoh ya, mungkin nanti untuk kelas renderingnya akan saya ubah materialnya. Ini hanya contoh untuk penggunaan material itu di SketchUp seperti apa gitu. Kurang cocok ya. saya seleksi. Sebenarnya ada tools lain yang memberikan efek lebih realistis. Kan nggak mungkin tuh top table-nya dia menyudut seperti ini gitu ya. Harusnya ini saya kasih ketebalan, tekan P, tekan Ctrl, ada icon plusnya, saya kasih space baru sekitar 2 cm misalkan ya. Terus di sini agak nongol sedikit, misalkan 5 mili. Ini 5 mili. Lalu saya seleksi objek ini supaya diberikan efek ngebending atau ada efek halusnya gitu. Jangan ada efek sudutnya seperti ini. Yaitu kita menggunakan round corner dari Freedo ya. Tool ekstensinya Freedo. Seleksi objek yang akan kita kasih efek melengkung atau ngebend, lalu gunakan yang tengah, round corner, sharp corner. Saya klik. Lalu sebentar, saya tarik dulu. Nah, di sini offsetnya saya ubah menjadi 5 mili misalkan. Nah, agar permukaannya jadi melengkung, ini yang hijau ini dia akan memberikan efek melengkung. Sedangkan garis merah ini dia akan menghilang. Terus tadi offsetnya itu adalah jarak antara hijau ke hijau. Ya. Setelah itu klik di mana saja sampai ikonnya checklist, ya, cek biru. Nah, dia otomatis melengkung. Ya. Nah, biasanya kalau modelnya sedetil itu, nanti hasil visualnya juga benar-benar mirip aslinya. Ya, saya hanya mendemokannya ini aja ya. Untuk yang lainnya kayaknya butuh waktu lama, jadi untuk mempersingkat waktu. Oke, supaya ini tidak ini, saya kasih warna juga. Terus, nah, oke, udah cukup sepertinya. Nah, sekarang saya akan membuat sebuah pintu. Sebenarnya kalau pintu dengan cara manual seharusnya Bapak dan Ibu sudah bisa dengan metode yang sudah saya jelaskan. Tapi ada penggunaan push pull yang bisa melubangi dinding tersebut. Ya, misalkan di area sini saya buat pintu, saya kopikan line ini ke arah sini. Lalu saya kasih space sekitar 60 cm. Dan saya buat rectangle dengan sesuai ketinggian ya pintu biasa ya, 2,1 kali 90 cm. Dan saya erase, lalu saya push. Nah, supaya berlubang dindingnya, saya klik face yang sudah saya buat rectangle, lalu arahkan ke belakang sampai tembus ada tulisan offset limit to min 150. Klik, maka secara otomatis dia berlubang ya. Nah, untuk membuat kusen pintu, saya akan menggunakan tool ekstensi lagi, yaitu yang 1001 bit pro. Yang 1001 bit pro ini saya buat rectangle seperti ini. Seleksi face-nya, lalu saya akan menggunakan ini, create door frame. Saya klik, lalu saya gunakan yang ini, ketebalannya depth ya ini.
terus widthnya harusnya 4 cm, yang ini 8 cm. Kita coba gunakan kusen aluminium. Jadi ceritanya saya akan membuat kusen menggunakan 1001 bit Pro ya. Tinggal create door frame, otomatis dia jadi kusen pintu. Nah, terus saya ingin membuat pintu sederhana ya. Saya gunakan yang ini. Saya buat rectangle dulu. Nah, sebenarnya nggak ada otomatis membuat pintu secara otomatis. Jadi kita menggunakan jendela saja sebagai pintunya. Tapi kita ubah lagi nantinya ya. Ukurannya pasti berbeda. Kalau tadi 8 cm-nya di atas yang frame depth, ini saya ubah menjadi 4 cm. Yang width-nya saya ubah menjadi 8 cm. Tinggal tekan create window frame. Otomatis dia menjadi pintu ya. Gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, terus gimana caranya untuk membuat pintu 2 atau lebih dari 3 panel? Nah, di sini saya akan membuat sebuah jendela glass wall. Saya kopikan dulu, misalkan tingginya 2,4 meter saja udah cukup. Lalu saya kopikan ke atas, misalkan tingginya karena ini 75 cm, saya naikkan 80 cm. Atau agak tinggi lagi ya kayaknya, sekitar 5 cm lagi, jadi di top table-nya 10 cm. Saya akan buat di bagian saya buat kopian lain ini. Saya copy, tekan M, tekan Ctrl, arahkan ke sini. Lalu saya kopikan ke ujung sini. Saya erase bagian ini, saya erase. Lalu saya push. Keluar dari edit mode, saya buat lagi rectangle untuk membuat jendela yang 2 panel. Masalahnya, saya ingin membuat 2 panelnya kurang lebih vertikal seperti ini. Satu panel di bawah, satu panel di atas. Nah, gimana caranya? Saya cukup seleksi objeknya, lalu saya tekan yang ini, divide selected face into panels. Kita klik. Nah, di sini ada number of row dan number of column. Jadi mau berapa panel ke atasnya dan mau berapa panel ke sampingnya. Karena saya ingin membuat 2 panel ke atas, berarti row-nya kita ubah menjadi 2. Karena saya ingin membuat panel ke sampingnya 1, berarti klik 1. Frame depth-nya saya ubah menjadi 8 cm, yang D ini. Width-nya yang ini saya ubah jadi 4 cm. Width yang kedua saya ubah menjadi 4 cm juga. Tinggal tekan create window frame, secara otomatis dia jadi jendela 2 panel ke atas ya. Nah, itu terus untuk jendela sendiri, misalkan Bapak atau Ibu punya jendela glass wall yang besar seperti ini, itu juga secara otomatis bisa digunakan menggunakan glass wall yang ini, divide selected face into panel yang itu ya. Cuman kita harus mengetahui dulu jaraknya. Ini hampir 15 meter, tingginya 5,4. Anggap aja dapat 2 panel ke atas, berarti ke sini dapat 15 panel ke samping. Seleksi face-nya, klik yang bagian divide selected face-nya. Nah, tadi kan ke atasnya 2, ke sampingnya saya ingin buat 15 panel. Setelah itu tinggal tekan create window frame. Secara otomatis dia akan menjadi glass wall ya. Dan ini kalau untuk menggunakan kaca, pilih dulu kacanya, pilih yang transparan, yang abu putih seperti ini ya. Begitupun yang ini juga kita kasih. Nah, kalau misalkan ingin jendelanya ada yang hidup, misalkan bagian atas gitu ya, atau bagian bawah seperti ini, kita harus ubah dulu, jangan kaca, balik lagi ke yang default. Lalu kita ubah face-nya ini kebalik, supaya untuk menjadi putih lagi, klik kanan, lalu reverse. Jadi warnanya putih. Setelah itu baru kita gunakan yang create window frame, yang 1 panel. Tinggal create window frame, dia langsung jadi jendela yang ada bukaannya gitu, bukan jendela mati ya. Oke, seperti ini kurang lebih. Dan di posisi terakhir kita cukup memasukkan
elemen-elemennya atau aksesoris-aksesorisnya. Sudah saya kumpulkan sebelumnya. Ya, kurang lebih yang ini ya. Jadi ini tinggal tekan Ctrl sama C, lalu kita pindahkan misalkan di mana, di ujung sini misalkan. Ya. Di sini seperti ini. Kita scale saja. Nah, untuk skala kita cukup gunakan S di keyboardnya atau di sini nih, scale. Saya klik di bagian ujung yang sini, lalu arahkan ke belakang, ke bawah, biar scale-nya proporsional ya. Kita kasih 0,75. Misal seperti ini. Terus kita masukin lagi kayak inilah ya, makanan misalkan, piring, kita simpan di sini, yang akan dicuci misalkan ya, kurang lebih. Terus kita coba masukin lagi apa ini, telenan ya bahasa Indonesianya. Saya pindahkan di sini, lalu saya rotate 90 derajat. Semakin banyak aksesoris yang kita tampilkan, semakin realistis ketika kita akan merendernya nanti, memberikan efek visual yang realistis nantinya ya. Ini misalkan ada buku di ambalannya, buku resep mungkin ya, tapi ini nggak tahu buku resep atau bukan. Sebentar. Oke, kita rotate lagi 90 derajat. Kita geser seperti ini ya, seperti itu kurang lebih. Untuk plafon, nah ini nih, ada kelebihannya kalau kita menggunakan tool ekstensi. Kita buat rectangle, lalu kita push ke dalam 5 cm, lalu kita group. Group saja. Nah, terus gimana caranya supaya plafon ini ada list profilnya? Kita bisa menggunakan tool ekstensi. Kita harus install dulu sebentar. Tool ekstensinya mana ya? Sebentar. Aduh, banyak. Profile Builder, namanya Profile Builder. Sebentar, agak loading. Profile Builder ini fungsinya untuk memberikan efek seperti list-list untuk penutup ceiling, untuk ngerapiin ceiling dan semacamnya ya. Saya akan menggunakan misalkan plane nih. Ini ada plane juga ya. Untuk bagian atas ada yang ini, kita coba. Lalu kita gunakan yang wheel, lalu kita coba arahkan ke ujung sini. Ini secara otomatis dia langsung jadi gitu ya. Oh, kebalik ternyata. Ini posisinya kebalik. Supaya tidak kebalik, saya putar menjadi top left, lalu kita ubah mirror ya, kita mirror. Nah, seperti ini, lalu ke top right, lalu kita gunakan lagi wheel, arahkan ke sini, 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 dan terakhir di sini. Ya, kurang lebih seperti itu untuk membuat list plafon atau plane dan semacamnya ya. Oke, terus apa lagi ya? Sebentar. Oke, sepertinya sih untuk pelajaran SketchUp yang saya ajarkan mungkin sampai di sini Kak Adel, karena menurut saya ini udah cukup untuk pemula. Oke, luar biasa sekali. Ini pelajarannya sangat daging sekali ya. Rekan-rekan kita banyak yang bilang nih Mas, kalau semisal Mas Robi ini udah sangat-sangat fasih untuk ini apa dari keyboardnya langsung nih untuk
permainan di SketchUp-nya ini, dan juga untuk rekan-rekan ini banyak juga nih yang bertanya nih Mas terkait dengan tadi plugin dan lain sebagainya. Namun Mm-mm. mungkin sebelum kita lanjut ya Mas ke sesi Q&A, ada sedikit nih nanti penjelasan terkait dengan Mitra Taku gitu. Mungkin dari Mas Robi apakah sudah cukup atau mau ada sedikit yang dilanjutkan terlebih dahulu nih Mas? Sepertinya sudah cukup, Kak Adel. Eh, Oke, siap. Oke, kalau gitu saya lanjutkan sedikit ya mengenai penjelasan dari Mitra Taku, karena kebetulan dari rekan-rekan di sini pasti masih banyak nih rekan-rekan yang baru pertama kali untuk ikut serta di kelas pada Mitra Taku malam hari ini gitu. Oke, next. Nah, sebenarnya Mitra Taku itu apa sih? Mungkin rekan-rekan di sini masih banyak nih rekan-rekan yang baru pertama kali untuk ikut serta di kelas online kita pada malam hari ini. Jadi, Mitra Taku ini merupakan komunitas bagi workshop atau pegiat furniture yang memfasilitasi pelatihan online serta acara kopi darat untuk meningkatkan soft skill maupun hard skill-nya. Next. Nah, untuk rekan-rekan, apa sih sebenarnya keuntungan untuk bisa mengikuti dari pelatihan Mitra Tako ini? Yang pertama, pasti rekan-rekan bisa nih meningkatkan hard skill dan juga soft skill-nya, berkesempatan mendapatkan program spesial dari Tako, bergabung dengan komunitas Mitra Tako, dan juga mendapatkan katalog merchandise maupun banner dari Tako. Next. Nah, untuk rekan-rekan jangan lupa nih untuk follow di Instagram kita di @mitra_tako, karena biasanya kita akan membagikan informasi terkait dengan produk Tako ataupun terkait dengan kelas. Biasanya kita akan membagikan di Instagram ini, dan juga untuk jadwal podcast biasanya kita juga akan membagikan untuk di Instagram. Nah, untuk rekan yang mau tahu nih untuk jadwal kelas online bisa langsung klik di link yang tertera di bio Instagram, dan nanti kalian bisa memilih jadwal kelas Mitra Tako dan akan muncul seperti ini. Nah, ini untuk jadwal-jadwal di bulan Maret tadi sempat ada yang bertanya, Kak Adel, boleh dong nanti adakan untuk kelas Viray, tenang. Besok kita masih ada kelas lanjutan masih bersama Mas Robi gitu di hari Jumat. Kita masih akan ada kelas terkait dengan tips trik 3D rendering desain interior. Nanti kita akan belajar mengenai Viray gitu. Jadi untuk rekan-rekan besok nih hari Jumat bisa hadir lagi di kelas Mitra Taku gitu. Selain itu kita juga ada nih jadwal-jadwal lain seperti terkait dengan produk, kita akan bahas terkait dengan HPL dan juga Ejik Taku, dan juga nanti kita akan membahas terkait dengan strategi pemasaran 5P untuk meningkatkan omset bisnis, dan juga terkait dengan e-commerce kita juga akan pelajari ini nanti di kelas Mitra Taku. Jadi untuk rekan-rekan silahkan bisa langsung cek jadwalnya di link yang tertera di bio Instagram Mitra Taku gitu. Next. Nah, untuk rekan-rekan, jangan lupa nih ketika mengikuti kelas dari Mitra Taku, silahkan bisa mendaftar terlebih dahulu, karena nantinya untuk rekan-rekan ini wajib untuk mendaftar, kemudian bisa mengisi untuk link absensi dan juga form feedback yang akan dibagikan oleh admin di kolom chat gitu. Jadi ketika acara berlangsung, rekan-rekan bisa nih langsung cek di kolom chat, misal joinnya langsung dari Zoom gitu, bisa mendaftar terlebih dahulu, karena itu akan sangat penting untuk bisa merekap nih kira-kira rekan-rekan sudah terdata nih datanya gitu. Nah, next. Nah, ini rekan-rekan jangan lupa perlu diingat kembali, jadi mendaftar terlebih dahulu, kemudian nanti bisa langsung mengisi untuk link absensi dan juga form feedback ya ketika acara